Pernah dengar komunitas epistemik? Sejarah mengajarkan pada kita bahwa salah satu yang membuat Indonesia naik adalah pikiran dan gagasan. Mereka dalam mercusuar yang menginspirasi yang disebut sebagai komunitas epistemik, yaitu jaringan orang-orang yang berpikir jernih, yang membawa gagasan untuk Indonesia yang lebih adil. Pikiran mereka dihargai, diskusi terjadi antara masyarakat, antara rakyat, akademisi, dan aktivis, bahkan pejabat pemerintah. Di situ lahir ide-ide segar yang mendorong kebijakan yang pro rakyat. Halo semua, ketemu lagi di channel saya, Sudirman Said. Salam kewajaran. Pernah dengar komunitas epistemik? Di usia yang 62 tahun ini saya sudah melihat Indonesia naik turun, dan sejarah mengajarkan pada kita bahwa salah satu yang membuat Indonesia naik adalah pikiran dan gagasan. Pikiran itu ibarat lentera, seperti penerang jalan bangsa. Tapi kini di tengah suasana yang disebut sebagai autocratic legalism dan banjir konten media sosial yang bikin pikiran tumpul, akankah lentera itu masih bisa menyala terang? Dulu di akhir Orde Baru sampai beberapa tahun setelah reformasi, Indonesia adalah ladang subur bagi pikiran kritis. Saya ingat betul suasana di kampus, di warung kopi, orang berkumpul, berdebat, saling mengasah ide. Tokoh-tokoh pemikir besar seperti Prof. Nurholis Majid atau Cak Nur, Gus Dur, Dawam Raharjo, M. Ainun Najib, Gunawan Muhammad, Ignas Kleden, Daniel Dakide, sampai pada Cak Nun, M. Ainun Najib itu betul-betul mewarnai wacana publik. Pikiran-pikiran besar mereka seperti menjadi referensi dalam suasana-suasana krisis. Mereka dalam mercusuar yang menginspirasi yang disebut sebagai komunitas epistemik, yaitu jaringan orang-orang yang berpikir jernih, yang membawa gagasan untuk Indonesia yang lebih adil. Pikiran mereka dihargai, diskusi terjadi antara masyarakat, antara rakyat, akademisi, dan aktivis, bahkan pejabat pemerintah. Di situ lahir ide-ide segar yang mendorong kebijakan yang pro rakyat. Saya masih ingat buku-buku yang diterbitkan oleh Insis Press dan juga majalah Prisma yang membuat kita tidak bisa berhenti berpikir. Itu adalah masa keemasan ketika gagasan seperti punya kuasa mengubah jalannya bangsa. Sekarang bagaimana? Sekarang kita merasa bahwa lentera itu meredup. Hukum dan kebijakan sering lahir dari kepentingan elit, bukan aspirasi rakyat. Di sisi lain, media sosial membanjiri kita dengan konten yang membuat pikiran kita karatan, atau istilahnya itu menimbulkan brain rot. Penelitian tahun 2023 mengatakan orang Indonesia rata-rata memegang gadget dalam sehari 5,7 jam. Mungkin saya juga termasuk. Akibatnya apa? Rentang perhatian kita turun dari 12 detik di tahun 2000 menjadi hanya 8 detik. Kata para ahli, atensi 8 detik itu setara dengan perhatian ikan mas. Kita menyaksikan video pendek penuh hiburan instan menggantikan diskusi mendalam. Kita jadi sulit memahami isu-isu yang rumit, seperti hukum yang dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Dulu kita punya orang ngobrol yang panjang soal demokrasi, soal politik, soal ekonomi, soal keadilan sosial. Sekarang cuitan pendek, meme lucu-lucu, dan joget TikTok yang lebih laku. Pikiran tumpul itu berbahaya, dan kita gampang termakan narasi populis atau kebenaran yang dipelintir. Sementara suara rakyat yang sesungguhnya menjadi pemilik kedaulatan dikerdilkan. Bayangkan kalau kita biarkan ini terus terjadi, Indonesia bukannya naik tapi bisa-bisa tenggelam. Kenapa? Karena kebijakannya hanya melayani elit, ruang publiknya dipenuhi wacana kosong. Pikiran rakyat karam dalam kebisingan. Pikiran rakyat karam dalam kebisingan digital. Dan riset mengatakan konten rendah kualitas di media sosial itu bikin kita sulit dalam mengambil keputusan rasional.
Dalam konteks kebijakan publik, ini artinya kita tak bisa lagi melihat adanya potensi-potensi hukum yang dimanipulasi, adanya penumpang gelap, maupun ada hal-hal yang memang seharusnya dikritisi. Karena tadi rentang atensi kita menjadi pendek dan kemampuan mengolah hal-hal yang rumit itu menurun drastis. Apakah kita boleh punya harapan? Bayangkan kalau komunitas epistemik itu bangkit seperti di masa lalu itu. Di kampung, di kota, di kampus, di kantor-kantor, di parlemen, kita berkumpul, kita bawa buku, kita ngobrol serius, kita lawan kebisingan dengan gagasan tajam. Diskusi kritis bisa melahirkan solusi cemerlang agar kebijakan lahir dari nurani rakyat, bukan dari meja elit. Pikiran harus kembali menjadi senjata untuk menegakkan keadilan. Komunitas epistemik adalah benteng kita melawan manipulasi dan brain rot. Mereka ruang di mana pikiran diasah lewat dialog, bukan ditumpulkan oleh konten candu. Kalau kita hidupkan kembali komunitas ini, kita bisa lawan pendangkalan pikiran. Kita bisa redam polarisasi dan kita pastikan kebijakan lahir dari pikiran-pikiran terbaik yang dihadapkan oleh rakyat. Dulu sempat pikiran kritis jadi tulang punggung demokrasi dan itu bisa kita wujudkan. Jadi jangan biarkan pikiran kita diracuni kebisingan digital atau dibungkam oleh manipulasi. Tinggalkan konten murahan, ambil buku serius, ngobrol sesama teman yang suka berpikir. Ciptakan ruang diskusi di kampung, di kampus, di kantor-kantor, di warung kopi, melalui media sosial, melalui WhatsApp group. Mereka ajak semuanya menghargai ide. Isi ruang publik dengan obrolan berbobot, lawan manipulasi hukum dan brain rot dengan pikiran jernih. Bila kita hargai gagasan, saya yakin kita bisa wujudkan Indonesia cerah, di mana lentera pikiran terus menyala dan kebenaran akan menang pada waktunya. Ayo, mulai sekarang.